yang saya hanya lakukan bagaimana bisa disenangi oleh masyarakat, yaitu pertama berdoa kepada Tuhan, karena semua jabatan apapun yang kita hidupi ini semuanya ada di tangan Tuhan. Kalau Tuhan menghendaki dia menjadi pemimpin, pasti dia akan menjadi pemimpin ke depan. Dan juga bagaimana program-program kami yang sangat menyentuh masyarakat yang paling terkecil. Ini yang kami buat trik-trik bagaimana masyarakat bisa melihat seorang pemimpin itu bisa untuk dipilih menjadi seorang yang dihormati di Kota Jayapura. Pilih nomor 2, Tuhan Bapa di surga. Hal tersebut tentu saja dengan didukung parpol serta masyarakat yang menginginkan dirinya selaku anak adat Port Numbai melanjutkan pembangunan di Kota Jayapura yang telah diletakkan oleh pengambil kebijakan terdahulu, sekaligus membuat berbagai terobosan-terobosan baru dalam upaya memajukan kota kelahirannya, Kota Jayapura, sesuai dengan visi dan misi yang diemban oleh kedua pasangan kandidat wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Kami senang karena kami lihat figur yang terbaik, yang figur yang sudah dikenal di muka umum, di muka masyarakat, yang kami tidak ragukan lagi. Ketika beliau memimpin, maka beliau memberikan arah dan beliau di depan memberikan contoh. Contoh saja seperti disiplin. Selama saya bergaul dan menjadi staf beliau, selama kedinasan di Dinas Pendapatan Daerah, belum pernah beliau itu datang terlambat. Kecuali itu beliau ada kegiatan di lain, tapi itu beliau SMS kita dulu. Jadi sangat disiplin waktu. Dari sisi kinerja, beliau ini adalah seorang pemimpin yang punya visi itu orientasinya kerja. Dan di dalam beliau bekerja, dari sisi kepemimpinannya, itu beliau mampu menerapkan manajemen modern. Dari sisi pembagian tugas itu benar-benar beliau membagi tugas habis kepada semua staf yang ada. Berbagai aktivitas dan prestasi yang telah dicapai banyak menyita waktu serta tantangan dan kendala. Tapi semua itu tidak menyurutkan keinginan dan amanah yang telah diberikan oleh parpol dan masyarakat untuk maju pantang menyerah menjadi pemimpin Kota Jayapura 5 tahun ke depan. Dengan berbagai kiat dan usaha, serta tak lupa doa dan budi yang selama ini telah ditaburkan kepada semua orang yang membutuhkan. Semua usaha dan doa serta dukungan keluarga dan kepercayaan masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Ben Hur Tomimano untuk memimpin Kota Jayapura 5 tahun ke depan tentunya tidaklah berlebihan. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai prestasi dan capaian, baik di bidang pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan yang telah mampu menorehkan tinta emas dalam perkembangan Kota Jayapura sebagai barometer segala aktivitas pembangunan di Papua. Masuk itu penerimaan kita untuk total target PAD itu dalam kisaran atau total target kita itu hanya baru berkisar 8 miliar. Tetapi luar biasa setelah beliau menjadi pemimpin Kepala Dinas Pendapatan Daerah, itu target PAD realisasi yang kita capai itu sampai dengan 40 miliar sekian, hampir 50 miliar ketika beliau tinggalkan Dispenda. Jadi ini suatu prestasi yang bukan kita mimpi atau kita menghayal, tapi itu kenyataan menunjukkan. Ini membuktikan bahwa seorang Tomimano itu memiliki figur kepemimpinan yang memang betul-betul sangat efektif. Dengan visi, misi, dan moto, bangkit dan terus membangun, maka Ben Hur Tomimano yakin, suatu saat nanti, Kota Jayapura akan menjadi suatu kota yang beriman, mandiri, modern, sejahtera, bersatu, dan toleran. Dan ia siap mewujudkan hal tersebut apabila ia dipercayakan oleh masyarakat Kota Jayapura untuk menjadi wali kota Jayapura 5 tahun ke depan. Program yang kami akan sampaikan kepada masyarakat
kalau seluruh masyarakat Kota Jayapura menginginkan saya untuk maju dalam pemilu kada Kota Jayapura, yaitu bagaimana Kota Jayapura ini ke depan perlu ada perubahan-perubahan. Dan program kami adalah program yang berkelanjutan, karena program-program yang dibuat dalam pemerintah Kota Jayapura itu sudah disusun dalam anggaran belanja daerah, dan program-program itu kita akan tindak lanjuti. Dan program yang sangat mendasar yaitu bagaimana membuat masyarakat kota ini rasa aman. Dia aman untuk pergi melaut atau nelayan, dia aman untuk pergi untuk berkebun atau bertani, dia aman untuk melakukan usaha-usaha di dalam kota ini. Bagaimana kota ini bisa aman sehingga investor dari luar bisa masuk untuk menanamkan modalnya dengan aman di Kota Jayapura. Bagaimana hal yang paling mendasar, bagaimana rasa aman itu kita harus ciptakan betul-betul ada di Kota Jayapura. Tidak ada lagi orang pergi ke pasar, orang pergi ke rumah sakit dipalak-palak oleh orang mabuk. Ini kita menciptakan. Pertama adalah bagaimana rasa aman itu harus dimiliki oleh masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Yang kedua, kita lihat program kebersihan kota. Ini yang harus kita betul-betul kami harapkan seluruh komponen masyarakat, baik di tingkat kelurahan, kampung, RT, RW, distrik, ini harus betul-betul menciptakan kondisi tempat tinggal yang bersih. Ya, ini kita lihat di Kota Jayapura ini, orang dengan kendaraan, dengan motor, membuang sampah sembarangan di pinggir jalan. Ini kita harus perlu adanya shock terapi yang kita buat supaya Kota Jayapura ini bersih, indah, dan rapi. Ini perlu kita buat satu perda kerjasama antara pemerintah daerah dengan DPR kota. Bagaimana kota ini bisa bersih. Kalau semua rakyat, semua masyarakat Kota Jayapura ini kita mau ciptakan rasa bersih, itu bisa. Ibarat salah satu sapu lidi itu tidak mungkin dia bisa membersihkan kota. Kalau kita bersatu, pasti kota ini akan bersih, indah, dan rapi. Dan ini harus ada peraturan-peraturan yang mengikat supaya orang tidak buang sampah sembarangan di jalan raya, orang tidak buang sampah ke laut dengan sesuka hati. Ini ada shock terapi, ada undang-undang yang kita, peraturan daerah yang kita membuat mengikat masyarakat supaya membuang sampah, kita atur jamnya buang sampah, angkut sampah. Ini perlu supaya ya cita kami selama, kalau kepemimpinan kami 5 tahun, ya mungkin kita bisa mendapat Adipura kota terbersih paling timur di Indonesia. Ini kita harapkan. Bukan hanya itu, bagaimana, karena kebersihan adalah pangkal daripada bagian daripada iman. Ini yang kita harus ciptakan di Kota Jayapura. Yang berikut, bagaimana pendidikan di Kota Jayapura ini di tingkat dari paling rendah seperti dari PAUD, TK sampai SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi ini, kita bagaimana guru-guru ini kita memberikan mereka insentif penambahan uang, insentif untuk mereka, bagaimana prasarana terhadap pendidikan di Kota Jayapura. Ya, pendidikan gratis kita berikan juga. PAUD juga kita memberikan memberikan mereka uang pembinaan untuk para tutor-tutor yang ada di seluruh Kota Jayapura. Ini juga yang bagaimana insentif guru, bagaimana sertifikasi guru. Ini yang penting bagaimana mutu dan kualitas pendidikan di Kota Jayapura ini, karena Kota Jayapura adalah barometer. Yang kedua, mengenai kesehatan di Kota Jayapura. Ya, kita lihat di Kota Jayapura ada puskesmas yang ada di 5 distrik. Di sini kita bisa tingkatkan dia menjadi puskesmas yang melayani 24 jam. Juga para dokter, ya, ada kita yang spesialis, ini kita tambah supaya mereka melayani. Kalau yang kami harapkan ke depan, satu dokter itu dia bisa melayani mungkin sekitar 5 atau 10 orang. Ini kita harus memberikan mempergapkan itu ke depan, sehingga masyarakat Kota Jayapura bisa angka kehidupan itu bertambah,
Jangan juga ibu-ibu yang melahirkan ini bisa sehat, maka ini kita posyandu juga kita tingkatkan di tingkat bawah. Juga bagaimana ekonomi masyarakat ini kita tingkatkan ekonomi masyarakat Kota Jayapura, yang kita kepada mama yang para penjual PKL, mereka berikan bantuan-bantuan dengan bunga yang sangat rendah. Ini yang kita akan atur ke depan. Dan juga selain itu adalah infrastruktur. Ya, kita perhatikan jalan-jalan lingkungan, ya selotkam, parit, jalan-jalan ini semuanya kita harus buat yang baik untuk bisa tempat untuk reputasi yang baik dan lancar di Kota Jayapura. Kepada masyarakat Kota Jayapura, mari melihat pemimpin yang sudah teruji kemampuannya, yang telah teruji kualitasnya. Jangan pilih orang yang pintar, tetapi pilihlah orang yang pintar melihat keinginan atau kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Pemirsa, sukses menjadi seorang yang berhasil dibutuhkan perjuangan dan kerja keras tentunya. Dan tayangan yang baru saja Anda saksikan adalah kisah menarik dari perjuangan dan kerja keras seorang Ben-Hur Tomimano dalam mewujudkan mimpinya. Dan tentu saja keinginan kuat untuk memajukan serta membawa perubahan yang lebih baik bagi kota kelahirannya, Kota Jayapura. Dan pemirsa, jadilah orang yang bukan hanya sekedar bermimpi untuk menjadi orang sukses atau pemimpin yang berhasil, tetapi orang yang mampu mewujudkan mimpi itu. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu lagi di episode mendatang, tentunya dengan kenali pemimpin kita yang lain. Saya Nola Kobe. Sampai jumpa.